Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di dapur buncin dan tentunya masih bersama aku Cokino yang keren dan unyu tentunya. Dapur buncin akan membuat serabi tapi yang ini yang versi dari Bandung ya. Untuk serabi sendiri itu biasanya itu kan dimasaknya itu sama tungku dari tanah liat ya. Kali ini dapur buncin akan mempermudah untuk bos-bosku di rumah bisa mengcopy dan meniru di rumah sendiri dengan cara mudah, yaitu kita masaknya sambil pakai teflon. Jadi nggak perlu cari tungku ya, soalnya kan kita kalau cari tungku itu kan sulit ya. Mesen apa kita harus beli di pasar dulu, tapi kalau kita pakai teflon seadanya juga bisa ya. Why not gitu loh? Why not? Why not itu apa? Oh, kenapa tidak? Bisa ngomong why not tapi kalian langsung saja ya kita eksekusi. Aku akan tunjukkan ini bahannya apa saja. Yang pasti bahannya itu gampang sekali loh bosku. Gampangnya itu apa sih? Ya gampang ya, cuma kita perlu tepung terigu. Ini ada tepung beras. Tepung terigu ini aku pakai sekitar 150 ya. Dan ini protein sedang juga nggak apa-apa, pokoknya anu lah, apa itu tepung terigu lah, terserah sembarang gitu ya. Tepung beras aku pakai sekitar 50 gram. Andoke pakai siji ae. Ini nanti dibuat apa itu kuah ya, kuah kinca itu ya. Serabi harus pakai kuah kinca ya bosku ya. Bahannya cuma dari apa itu namanya gula abang ini, terus sama santan itu, terus dikasih maizena sedikit gitu ya. Wah pasti ya, langsung aja kita eksekusi ya bosku ya. Ini langsung tak cemplung no. Waduh, ini tepung terigu 150. So ini tepung beras sama suno. Cik. Nah, diaduk terus gula ini sekitar tadi itu 30 gram sudah cukup, soalnya nanti kan kita makannya sama kuah kinca ini ya. Kuah kinca itu sudah manis. Itu ragi instan ya, setengah sendok teh aja ya, jangan banyak-banyak. Ini pasti aktif, tapi kalau bosku ragu harus dipastikan dulu aktif enggaknya ya. Baking powder aku pakai sekitar 1 sendok teh. Oke, campur. Nah, campur gini bosku. Nah, campur terus sampai menyatu seperti perasaan kita gitu ya. Oh, lo campur terus ini. Campur. Nah, terus untuk cairannya ya bosku ya. Bosku terserah. Kalau pakai santan semua juga boleh, itu sekitar 250 ml ya. Ini sudah tak blender, ini daun pandan itu sudah tak blender tadi. Ini pandannya, kalau bosku pakai pandan ini perasan pandan, dikurangi santannya ya. Ini santan. Oke, ini tak masukno sekitar ini dulu telurnya tak masukno dulu ya, tak aduk-aduk dulu loh. Nah terus ini secukupnya ya, kita bisa masukkan ini sekitar 50, terus kita kasih ini 200 ml juga boleh. Ini kita masukkan, diaduk-aduk. Nah untuk warna ya, kalau pakai ini kurang hijau, bosku bisa tambahin pewarna makanan ya, jangan pewarna pakaian loh ya, nggak boleh, dosa itu. Nah ini cemplung 200 ml santan. Oke, diaduk-aduk sampai membentuk adonan yang agak nggak kental nemen ya, juga nggak encer temen ya bosku ya. Oke, kalau gini kurang hijau, bisa kita kasih pasta pandan pewarna itu ya, secukupnya aja, jangan terlalu over. Nggak boleh.
Gini loh, dia warnanya berubah hijau. Wah, mantap. Oke, lakukan aduk terus sampai merata ya. Oke, sudah membentuk adonan kayak gini bosku ya. Sampai kayak gini bosku ya. Mantap. Oke, ini sudah. Kayak gini bosku. Ini nanti kita akan bungkus, terserah bosku pakai kain bersih. Kalau pakai tas kresek itu bisa ditutup terus dikareti gitu ya. Aku kan punya plastik wrap. Ya plastik wrap ya. Iya, plastik wrap. Kita tutup, kita tunggu sampai sekitar 1 jam ya bosku ya. Biar dia mengembang ya. Tutup plastik wrap. Nah, gini bosku. Gundengnya kalah depisan, guys. Sambil menunggu ini bosku, sambil menunggu ini kita bikin kuah namanya kuah kinca. Ini cuma gini aja. Ini aku siapkan ada garam, terus ini maizenanya. Maizena aku pakai sekitar 1 sendok gini ya, tergantung bosku itu kekentalannya juga ya. Terus kita kasih air. Ini kita kasih air diubek-ubek sampai encer ya, biar nanti larutnya gampang. Itu tujuannya itu biar larutnya gampang, gak mengumpal. Masuk santan, aku pakai 350 ml. Cocok. Nah, masuk, diaduk-aduk, terus masuk ini pandan. Oke, masukkan pandan. Gula merahnya ini aku pakai sekitar tadi itu 1/4 ya, biar kan pengennya manis ya, manis seperti aku ya. Aku pakai 1/4. Diubek-ubek terus ya bosku ya. Soalnya santan ini kalau nggak diaduk-aduk terus itu nanti bisa pecah. Sudah bumuk, blukuduk itu nggak diaduk apa-apa. Dan kita kasih garam 1/2 sendok teh. Terus diaduk terus pakai api. Nah, cenderung sedang gini diaduk-aduk terus. Gampang bosku. Nah, untuk nanti kalau sudah mau kita masukkan ininya. Itu loh bosku. Gampang kan? Simple dah bikinnya ya. Oke, bosku, mau ini ya, mau matang ya. Ini maizenanya ini, tepung kanjinya tak masukno ya. Dimasukno sambil diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk terus sampai blukuduk sampai matang. Terus tingkatkan ketelannya nanti bisa kelihatannya. Mau matang gini bosku. Wah, baunya bosku. Baunya pandan, baunya santan ya. Ini tak kecilkan loh, ini sudah blukuduk kayak gini. Nah, kayak gini bosku ya. Ini sudah blukuduk ini nanti ya. Bentar lagi blukuduk ini. Lihat ya, 1, 2, 3 loh. Blukuduk ya, pinggir-pinggirnya. Blukuduk. Kalau sudah blukuduk kita matikan. Nanti kalau sudah agak hangat aku pindah ya. Oke, kita ini kuah kincanya sudah jadi. Kita nunggu ininya ya, adonannya ya, nanti kita langsung masak ya. Oke bosku, kita tunggu. Oke bosku, ini sudah 1 jam. Nah, tak buka loh. Berarti ini raginya aktif ya. Usahakan teflonnya yang anti lengket ya. Dipanasi dulu. Nggak usah, usahakan teflonnya itu panas ya. Nggak usah pakai
minyak atau margarin, nggak perlu, langsung nanti kita masukkan, terus kita tutup. Ini sudah aku siapkan tutupnya. Kalau sudah panas kita kecilkan, bosku bisa kecilkan. Terus ini kita loh kayak gini bosku, sudah membentuk ini bosku. Nah sudah kayak gini bosku loh, mengembang bosku ya. Raginya berarti ini aktif. Nah, terus kita ambil secukupnya. Nah, kita tuang di sini. Trot. Terserah bosku besar kecilnya. Trot. Untuk warna bosku bisa kasih coklat juga boleh, hijau juga boleh. Terus lagi aku pakai 3 dulu ya. Oke, kita tutup sampai dia ada pori-porinya itu loh. Terus nanti kalau matang itu dipegang itu nggak ceket ya, nggak matang itu. Tak buka ya bosku loh, mantap. Dipegang gini loh, dia nggak ceket. Oh ini masih ceket. Tak tutupi lagi. Nah, loh sudah matang ini nggak anu. Terus wah ini untuk belakangnya ini. Wah bagus. Bagus. Wah, ini tak kasih lagi. Oke bosku, ya Allah, ini sudah jadi. Aku sangat gembira sekali, tampilannya bagus soalnya. Mantap, sreng, besar ini. Ini buat aku versi jumbo. Untuk dijual juga versi jumbo juga boleh, kan bisa lebih agak mahalan gitu ya. Oh ini tampilannya bosku. Wow, serapinya bosku, tampilannya bosku. Wow, menggoda bosku. Wah, tampilannya. Ini kalau tak cicipi ya dulu ya, bisa diketok-ketok kayak gini juga boleh. Loh, panas. Panas loh. Kalau aku kalau bosku, aduh panas, terserah. Terus tak taburi gini loh bosku. Kuahnya jadinya banyak bosku. Wah. Biasanya tuh kalau di abang-abang gerobak itu ya, serabi itu kan agak encer ya. Mantap, manis dan agak asin dari kuahnya dapat, tapi kalah manis sama gulanya ya. Gula manis ya. Untuk yang barusan nonton, barusan tahu Dapur Bucin, oh ini tahu Dapur Bucin, harus subscribe langsung saja bosku ya, like, share and subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sampai bunyi ting gitu ya, biar bosku dapat pahala. Soalnya bosku sudah mendukung channel Dapur Bucin ini mulai ada sampai sekarang ya. Bosku, Dapur Bucin itu di dalam channelnya itu terdapat panganan-panganan itu ya, panganan Nusantara, ada panganan
luar negeri, dari Hong Kong, dari Jepang gitu ya, dari Australia, dari Spanyol, wah ada semua bosku, tenang aja. Bosku bisa pilih salah satu terus di recook ya, apa recook itu? Masak ulang ya, bisa dimasak ulang. Tapi ya subscribe-nya, share juga ya bosku ya. Oke bosku, langsung saja. Serabi pandan khas Bandung yang tentunya ala bucin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.